Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan redaksi Kabar Banten yang insya Allah kita pada hari ini akan mendiskusikan seputar permasalahan PPDB Banten 2022. Alhamdulillah di sini telah hadir. Insya Allah nanti dalam diskusi kita pada siang hari ini akan dihadiri oleh Kadindik Banten Bapak Tabrani, dan juga akan ada Ombudsman Banten Bapak Zainal Mutakir, ada juga pengamat hukum dan kebijakan publik Bapak Yani Setiawan, ada juga pegiat media sosial dan Ketua Forum Silaturahmi SMAN 1 Kota Serang Angkatan 1995. Luar biasa ini Pak ya. Ya, di sini juga ada Pak Suni, ada yang terhormat Bapak Rahmat Ginanjar selaku Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat, dan juga nanti insya Allah diskusi kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang, akan dipandu langsung oleh Bapak Yadi. Mungkin langsung saja sebelum memulai diskusi saya persilahkan kepada Pak Rahmat Ginanjar untuk memberikan sambutan atau penutup diskusi Pak ya. Kepada Pak Ragin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal dari Ombudsman, salam silaturahmi, salam kenal. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara diskusi. Sebenarnya bukan diskusi, kalau diskusi dia suka tegang, jadi ngobrol santai aja Pak. Biar nanti kita bisa ekspresif, bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang lebih jernih di forum ini gitu. Kan kalau ngobrol santai itu biasanya rame gitu, segala sesuatu diungkapkan. Tapi kami sebagai orang media tentu ada etika memilih mana informasi yang layak dan tidak layak untuk disampaikan gitu. Kang Arif yang tadi disebutkan alumninya tahun berapa tuh ya? Jadi kelihatan sudah tua ya. Kalau saya belum tidak disebutkan. Bukan alumni tahun 90. Sehingga mengingatkan kita bahwa usia terus berjalan. Terima kasih Kang Arif sebagai mitra, kawan, sahabat yang senantiasa juga berdinamika dengan Kabar Banten, sering menginisiasi berbagai isu begitu. Kemudian Kang Yanu ini juga sahabat, kawan lama yang baru bertemu lagi Kang Yanu ya. Sudah lama sekali. Setelah punya WA ya. Setelah berpindah ke Android. Tahan ternyata susah juga ya. Teknologi itu mau tidak mau memaksa kita untuk mencoba beradaptasi. Terima kasih Kang Yanu sudah berkenan hadir, dan mudah-mudahan nanti kita bisa saling sumbang saran untuk memecahkan masalah yang akan kita bicarakan. Sini ada Kang Zuni sebagai pemimpin redaksi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan diskusi ini membawa barokah bagi kita semua begitu ya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, saudaranya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sebenarnya kemarin saya diberitahu Pak Suni ngobrol sama Kang Arif, yuk kita memulai lagi katanya diskusi Bang Pacak. Ini obrolan rutin sebenarnya. Dulu kalau sebelum COVID itu kita ada hampir setiap minggu berbagai tema kita angkat, kita mengundang berbagai pihak terkait sebagai sarana memberikan solusi setiap permasalahan publik begitu Pak Zainal. Dan 2 tahun ya kita mengalami COVID begitu, tentu ya tidak memungkinkan kita berdiskusi walaupun virtual juga pernah dilaksanakan. Kebetulan kami waktu itu dapat bantuan istilahnya dana darurat jurnalisme. Dengan kompensasi kami harus menggelar
tema diskusi secara rutin mengenai berita-berita positif tentang COVID gitu. Akhirnya karena kondisinya tidak memungkinkan secara fisik, tentu digelar secara virtual begitu waktu itu. Dan selain itu juga kami memuat berbagai materi di koran begitu. Nah, hari ini walaupun mungkin kita dengar ya Jakarta sudah meledak lagi, sudah mulai lagi mengkhawatirkan, mudah-mudahan tidak terlalu berimbas kepada dinamika publik begitu. Nah, oleh karena itu kita kemarin mencoba ya udah kita obrolan fisik lagi, dan temanya kebetulan ini secara kebetulan aja masalah PPDB zonasi yang memang ini mungkin sebetulnya permasalahan bukan hari ini ya, agak klasik juga begitu, sehingga kemudian sebenarnya ya udah ngobrol aja gitu di sini. Jadi mudah-mudahan nanti kita dapat solusi yang terbaik buat semua pihak begitu, sehingga kemudian kontribusi kita sebagai bagian dari masyarakat Banten bisa memberikan sesuatu yang nyata bagi masyarakat. Saya memang apa istilahnya ya, pernah juga membaca sejumlah referensi. PPDB zonasi ini memang susah-susah mudah begitu. Walaupun mungkin dianggap kemarin-kemarin paling ideal mengakomodasi soal keadilan, kesetaraan, macam-macam lah gitu ya. Tapi dalam prakteknya ternyata konsep itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Ternyata ada variabel lain yang sebetulnya juga tidak bisa diterapkan di setiap daerah, kelihatannya begitu ya. Yang saya tangkap kemarin juga saya baca postingan terakhir di medsos, berita juga gitu. Memang antara jumlah siswa yang akan memasuki sekolah dengan kapasitas ruang belajar memang sangat tidak sebanding. Dan inilah yang kemudian menjadi variabel yang memicu berbagai permasalahan begitu. Dan ini memang sekarang kita alami dan terjadi begitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan obrolan ini nanti ada apa istilahnya, walaupun bukan solusi, setidaknya masukan yang kemudian akan digodok oleh pemangku kepentingan, terutama teman-teman dewan. Dan hari ini memang kita agak menyayangkan teman-teman dari dewan karena sibuk atau gimana tidak tahu, termasuk juga mungkin mudah-mudahan juga dari Dindik sebagai pemangku kepentingan utama ya, yang bertanggung jawab untuk pendidikan di SMA dan SMP, yang mudah-mudahan nanti bisa hadir. Kalau tidak hadir nanti kita sampaikan di media gitu. Nah, oleh karena itu kami ingin nanti mendengar dari teman-teman dengan berbagai perspektif gitu. Pasti setiap orang punya pendapat, punya alasan, dan mungkin nanti tinggal apa istilahnya dicerna sedemikian rupa dan kita serahkan ke publik gitu. Jadi sekali lagi kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang berkenan ngobrol santai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di acara ini. Saya atas nama pribadi juga menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadine atas sambutannya. Insya Allah mudah-mudahan dalam obrolan Mang Fajar Pak ya, obrolan Mang Fajar kali ini kita bisa mencari solusi bersama atas berbagai macam permasalahan perihal PPDB Banten 2022. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Yadi untuk memandu jalannya obrolan Mang. Kepada Pak Yadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disebutkan tadi oleh teman pembawa acara, oleh Pak Hakim, ngobrol Mang Fajar, diskusi yang sudah lama Pak, pandemi COVID dibuka lagi karena memang banyak masukan, bahkan tekanan gitu. Tekanan dari para wali murid yang sekarang lagi ramai PDB masih gitu Pak. Banyak yang curhat, kita tumbahkan di sini karena saya lihat PDB sekarang tidak lagi masalah permasalahan wali murid, tapi wali kota juga ternyata ya. Jadi kita akan bahas temanya mau kemana PPDB gitu ya. Dan kalau tidak salah saya akhirnya gara-gara
ada jalur zonasi atau jalur rekomendasi itu. Jadi salah sebut KPDD, salah singkatan. Jadi penitipan peserta didik, bukan pendaftaran peserta didik. Dan tentu di sini sudah hadir pihak-pihak yang menurut saya sangat berkompeten. Ada dari Ombudsman langsung, Kang Renal, kemarin kita sudah podcast juga ya. Dan lumayan dari situlah kemudian banyak yang makin penasaran ya. Termasuk ada kami yang ini salah satu guru saya lah. Tadinya susah dihubungi, ternyata baru punya WA. Ada Kang Arif dan tentu banyak yang berkembang di masyarakat begitu ya. Kita akan satu-satu dari mana dulu. Saya pikir kalau dilihat dari rekapan permasalahan di masyarakat, Kang Arif punya data itu kayaknya. Jadi termasuk kalau kita lihat berkembang soal sekolah favorit dan sangat favorit gitu ya. Jadi kalau di daftar itu ada pertama, ya, kedua gitu kan pilihannya kan. Dan tentu SMA 1 salah satunya yang banyak dikejar oleh siswa maupun wali murid begitu. Dan Kang Arif tadi disebutkan sebagai alumni ya. Saya nggak akan nyebutin angkatan 95-nya kan? 95. Jadi untuk pertama mungkin saya persilakan kepada Kang Arif. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Memang sebenarnya permasalahan TP. Yang pertama di provinsi itu harus melihat data pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketersediaan bangku sekolah. Kalau memang kurang, bikin, usulkan. Kan tinggal dinegosiasikan dengan Dewan. Tadinya saya berharap Dewan itu hadir biar membaca data ini. Kan gak mahal-mahal amat bikin sekolah. 2 miliar, 3 miliar dapat. Yang pertama membuka sekolah baru, yang kedua membuka lapangan kerja buat guru-guru. Ini gak susah, anggarannya gak ada kok. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk memecah sekolah-sekolah baru itu muncul tidak terfokus pada sekolah favorit. Itu. Yang ketiga, ketika jalur zonasi dilakukan, harusnya ada upgrading pada sekolah lain. SMA 7, SMA 6, SMA 5, ini upgrading. Biar orang tidak numpuk. Tapi kenyataannya sekian tahun itu, lab di SMA 1 lebih lengkap dibanding lab di SMA lain. Kualitas guru SMA 1 lebih baik daripada guru SMA lain. Ini harus diakui, harus ada upgrading yang menyesuaikan. Jadi itu mungkin keresahan-keresahan saya mewakili teman-teman alumni, dia keresahan mewakili orang tua murid. Chief of Government, kepala pemerintahan. Kenapa kalau guru yang ada di sekolah ini komitmen pembelajarannya bagus, kenapa di sekolah yang lain komitmen jadi guru? Kenapa nggak rolling aja? Tugasnya? Iya, per 2 tahun ganti. Rolling semua, guru. Rolling. Ini waktunya kepala daerah melakukan rolling secara otomatis per 2 tahun. Sehingga tidak ada lagi guru hebat yang menghasilkan murid hebat. Sekolah favorit itu kan akibat abainya pemerintah di dalam mengelola sistem dan tata kelola pendidikan. Gitu kan? Sehingga apa? Ada orang-orang yang punya komitmen terhadap pengelolaan pendidikan pada satu lokus, pada satu sekolah yang akhirnya menghasilkan sekolah yang bagus dan menjadi favorit. Kenapa? Karena produk ajarnya konkret, proses pembelajarannya terukur, perlengkapan pembelajarannya tersedia. Nah, ini sebenarnya karena apa? Emang negara pilih-pilih, oh ini bantuan buat laboratorium hanya diberikan kepada SMA-nya Kang Arif? Enggak juga. Semua punya hak yang sama. Gitu. Nah, jadi saya kira shortcut model zonasi, shortcut model itu silakanlah, itu teman-teman ahli pendidikan. Saya bukan ahli pendidikan, tetapi saya meyakini bahwa kebijakan itu harus adil, dan aksesibel. Tadi ada permasalahan yang mendasar tadi yang memang perlu kita selesaikan lagi. Gapnya itu harus segera disikapi juga dengan kebijakan. Gimana caranya gap ini bisa terus tertutup sampai ya bisa memenuhi. Kalaupun misalnya tidak dengan strategi
membuat sekolah-sekolah negeri baru misalnya. Kan kolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta juga bisa dilakukan. Di salah satu daerah, masih di Banten, itu di salah satu situs, di situs yang digunakan untuk PPDB resminya adalah mereka umumkan begini, bagi masyarakat yang tidak diterima melalui jalur PPDB untuk masuk ke sekolah negeri, silahkan daftar ke sekolah swasta yang dibiayai oleh pemerintah. Artinya kalau masyarakat misalnya merasa khawatir, ini kan kita bicara persepsi masyarakat, bahwa sekolah di negeri itu lebih murah atau bahkan bebas biaya. Nah kan kalau pemerintah sekarang nggak sempet nih nyari lahan atau membangun sekolah, mungkin investasinya belum cukup, dukungan dari legislatifnya juga kurang, ya cari strategi lain. Kerjasama dengan sekolah swasta diberikan bosda, misalnya sekarang namanya begitu. Kalau kurang bosdanya misalnya untuk menutup biaya operasional, ya diperbesar lagi. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi masih bisa untuk mengakomodir harapan masyarakat agar bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, bahkan tidak hanya murah atau terjangkau dan gratis, gitu, sesuai dengan hak konstitusinya. Nah, itu tadi persoalannya. Selain ada persoalan gap yang masih belum bisa diatasi oleh pemerintah, kita juga masih berhadapan dengan persepsi tadi masyarakat tentang sekolah favorit dan non-favorit. Saya kemarin nyambung jadinya sama Kang Arif, di sekolah yang ada di kota-kota atau yang dipersepsikan favorit, kompetisinya luar biasa ketat. Tapi sekolah-sekolah yang sama, maksudnya sekolah negeri nih, yang di bawah dinas pendidikan misalnya, yang nun jauh di sana misalnya, sayangnya justru tidak bisa mengakomodir tadi masyarakat yang sebetulnya butuh. Ini kan ironis. Kasus yang paling menarik ya di Kota Serang. Kita belum menyebut satu provinsi Banten misalnya. Ya kalau sampai dijadikan pemakluman saya juga agak kurang setuju. Misalnya ya itu kan Pandeglang, itu Lebak, agak jauh, masyarakat juga kayaknya pengen sekolah anaknya di kota atau segala macam. Mungkin kalau itu disebut pemakluman yang bagi saya agak kurang diterima, harusnya kan tetap aja mau dibayar mau disubur ya pendidikan ya harus sama, harusnya kan begitu. Jadi masyarakat tidak perlu mencari sekolah-sekolah di kota, dia yakin bahwa di situ ada guru berkualitas, sarana prasarananya bagus, persis dengan yang ada di kota. Tadi itu kalau mau ngasih lab ya jangan sekolah favorit terus, sekolah yang lain juga masih punya hak yang sama. Gitu. Jadi pemerintah juga harusnya bisa mengatur sampai sana. Nah ini di Kota Serang saja kita punya SMA yang kalau di SMA-SMA yang dipersepsikan masyarakat favorit malah jadi over capacity, di satu sekolah ini malah dia kurang pengisian kapasitasnya. Soal nanti kita bisa mengkritik mungkin soal pemilihan lokasi. Kok kenapa lokasinya di sana? Kok kenapa misalnya tadi soal tata ruang tidak diatur, ada wilayah yang diperuntukkan untuk pendidikan dicampur dengan. Terima kasih sudah baru lumayan. Dan saya sih berharap tentu bisa dibayangin ya, pantas kemudian nyari lowongan kerja susah ya. Nyari sekolah aja susah juga ternyata. Aduh. Jadi itu mudah-mudahan kita ke depan ada solusinya. Kita apresiasi Ombudsman Kang Arif yang curhat di medsos, ternyata Kang Arif bikin geger ya. Termasuk betul kan apa ya bahwa apa yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota meskipun pro kontra, tapi ada ending yang menarik gitu ya, yang bagus lah gitu untuk membuka semuanya. Jadi itu saya kembalikan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, diskusi obrolan Mang Fajar pada siang hari ini. Ini baru 3 orang nih, apalagi kalau ditambah yang lain. Sudah selesai, banyak banget permasalahan yang memang sudah dibuka dari kotak Pandora gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tadi juga ada beberapa solusi, salah satunya dua poin lah ya, perihal solusi untuk PPDB 2022 dan permasalahan PPDB sebelumnya. Mungkin dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Semoga diskusi obrolan Mang Fajar pada siang hari ini insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.